Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan NIM 193321166. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya akan menjelaskan tentang sebuah materi dengan judul Motivasi Berprestasi. Berprestasi adalah idaman dari setiap individu, baik itu prestasi di bidang pekerjaan, pendidikan, sosial, politik, budaya, dan masih banyak lagi. Dengan adanya prestasi akan menumbuhkan semangat yang baru bagi seseorang untuk menggapai kehidupannya. Motivasi berprestasi adalah ciri dari seseorang yang mempunyai harapan yang tinggi untuk menggapai suatu keberhasilan daripada sebuah kegagalan. Motivasi berprestasi merupakan kecenderungan dari seseorang untuk mempertahankan tingkah laku dan menggapai suatu prestasi yang lebih baik lagi dari apa yang ia dapatkan sebelumnya. Kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua tentang aspek-aspek dalam motivasi berprestasi. Aspek-aspek dalam motivasi berprestasi akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita mengambil contoh dari ruang lingkup mahasiswa sendiri. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu mempunyai tanggung jawab pribadi. Seorang mahasiswa harus mempunyai motivasi bertanggung jawab dan melakukan tugas kuliah, tugas yang diberikan oleh dosen, dan akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya tersebut. Kemudian yang kedua adalah menetapkan nilai yang akan dia capai dalam semester ini ke semester berikutnya, dan dia harus menetapkan standar unggulan yang harus dia capai. Kemudian yang ketiga adalah seorang mahasiswa harus berusaha menggapai cita-citanya dan harus mendapatkan cita-cita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ia memiliki tugas yang moderat. Baik, kita lanjut pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu tentang karakter motivasi berprestasi. Yang pertama adalah mempunyai perasaan yang kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab, yaitu mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan menentukan masa depannya sehingga apa yang dicita-citakannya berhasil tercapai. Kemudian yang ketiga adalah evaluatif, yaitu menggunakan umpan balik untuk menggunakan tindakan yang lebih efektif guna mencapai prestasi, dan kegagalan yang dibuatnya tidak membuatnya putus asa, melainkan sebagai pelajaran untuk berhasil. Kemudian yang keempat adalah berani mengambil sebuah resiko. Yang terakhir, ia mempunyai kreatif dan inovatif. Bagaimana sikap motivasi berprestasi dalam kewirausahaan? Yang pertama adalah pembentukan sikap mental maju. Kemudian yang kedua, membentuk sikap mental positif. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menempuh usaha dan segala risiko dan diambil untuk menggunakan usahanya memperjuangkan suatu keberhasilan atau dinyatakan dalam sebuah prestasi. Itulah materi yang saya sampaikan dengan singkat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Selviana Bona, NIM 19332111167. Materi bekerja sama time good time player. Ketika menjadi seorang good time player atau anggota tim yang baik, artinya Anda telah mampu untuk bekerja sama dalam sebuah teamwork dan mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan baik. Dan seni teamwork adalah bagaimana kita mampu menjalani tugas-tugas sebagai salah satu bagian dari pemain dengan baik. Good team player mengandung 3 prinsip dasar dalam building
network yang dapat membuat bisnis Anda besar atau bahkan membuat bisnis Anda hancur berkeping-keping. 3 prinsip dasar good employer. 1. Konsultasi. Konsultasi selalu berkembang bisnis Anda kepada sponsor atau leader Anda setiap minggu supaya Anda mendapat bimbingan dari mereka dan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga bisnis Anda akan tetap berkembang. 2. Edifikasi. Edifikasi membangun atau memberi kekuatan, mempromosikan, memuji, menghormati. Edifikasi merupakan prinsip dasar kunci vital Anda bekerja sebagai pembangunan jaringan atau network builder. 3. No cross-link. Tidak berbicara tentang bisnis, apalagi Anda di bisnis ini kepada orang yang bukan di jaringan Anda atau kolega bisnis, tetapi bicarakanlah dengan leader Anda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Golung, NIM 193321168. Dalam video ini saya akan membahas tentang negosiasi dan komunikasi. Negosiasi merupakan proses saat kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang memiliki kepentingan elemen-elemen dalam kompetisi dan kerjasama. Secara lebih luasnya, pengertian negosiasi bisnis adalah pertemuan tatap muka antara dua orang atau dua kelompok pengusaha untuk melakukan serangkaian tawar-menawar yang berkesinambungan mengenai suatu subjek niaga tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu kontrak dagang. Negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang membuahkan suatu kontrak atau perjanjian. Sebaiknya, negosiasi yang menemui jalan buntu menghasilkan suatu perjanjian yang hanya akan memuaskan salah satu pihak saja. Berikut ini adalah keterampilan-keterampilan dasar dalam bernegosiasi. 1. Ketajaman pikiran atau kelihayan. 2. Sabar. 3. Kemampuan beradaptasi. 4. Daya tahan. 5. Kemampuan bersosialisasi. 6. Konsentrasi. 7. Kemampuan berartikulasi. 8. Memiliki selera humor. Berikutnya tahapan dalam bernegosiasi. A. Persiapan dan perencanaan. Diharapkan pada tahap ini dapat memutuskan apa yang dimau dan kenapa. Proses mengumpulkan data sangat diperlukan agar dapat mendukung posisi kita. Dengan menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi kita harus dengan bijaksana. Selain itu juga, kita harus tahu keinginan pihak lain apa dan kenapa. B. Definisi peraturan. Dalam proses ini, kita harus melakukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan kita negosiasikan. C. Penjelasan dan pembenaran. Dalam masing-masing pihak harus dapat mengutarakan apa yang diinginkan. Kita dapat memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. D. Tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada proses ini kita melakukan pencarian solusi. Dari dua pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi, untuk mendapatkan titik temu. E. Proses penutupan dan implementasi. Pada tahap ini atau tahap terakhir dari proses negosiasi, hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Dokumen yang sudah disepakati. 2. Meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindar salah pengertian. 3. Uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. 4. Buatlah secara tertulis. 5. Pihak harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan atas apa yang diperundingkan. Berikutnya, peran negosiator. Peran negosiator antara lain: 1. Berperan sebagai seorang pemimpin. 2. Faktual. 3. Analitis. 4. Relasional. 5. Intuitif. Macam-macam negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Harus hati-hati terhadap dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda.
2. Negosiasi profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. 3. Negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. 4. Negosiator naif. Pada umumnya ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja kepada pihak lawan negosiasinya. Berikutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan dasar interaksi antar manusia untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal di antara keduanya. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk mencapai nilai bagi bisnis yang dijalankan. Berikutnya, unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Media, 4. Komunikan, 5. Efek. Berikutnya, bentuk komunikasi. Pada dasarnya ada 2 bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian informasi yang biasanya dilakukan secara spontan tanpa memiliki rencana dan dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alami. Berikutnya, tahap-tahap komunikasi. 1. Fact finding, atau mencari mengumpulkan fakta-fakta data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Berikutnya, planning atau rencana. Sebelum bernegosiasi berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan kerangka topik yang hendak dibicarakan, rincilah hasil yang diharapkan akan teraih. Berikutnya, penyampaian. Pilihlah kata-kata yang mencerminkan citra yang spesifik dan nyata. Hindari timbulnya makna ganda terhadap kata yang disampaikan. Berikutnya, umpan balik. Umpan balik. Negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan untuk mengetahui samakah makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan negosiasi bisnis kita. Berikutnya, evaluasi. Perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi, atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikutnya, teknik komunikasi. Teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang menarik perhatian khalayak ramai. Berikutnya, teknik integrasi. Kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Berikutnya, teknik ganjaran. Kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi. Berikutnya, teknik taatan. Menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa sehingga didengar atau dibaca serta termotivasi untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. Berikutnya, teknik red herring. Seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan menggalakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan. Berikutnya, hambatan dalam komunikasi. Dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Hambatan teknis. 2. Hambatan semantik. 3. Hambatan manusiawi. Hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Berikutnya, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa dan lisan. Komunikasi nonverbal adalah
penyampaian informasi yang biasanya dilakukan secara spontan tanpa memiliki rencana dan dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alami. Berikutnya tahap-tahap komunikasi. 1. Fact finding atau mencari mengumpulkan fakta-fakta data yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Berikutnya planning atau rencana. Sebelum bernegosiasi berbicara, susunlah dalam garis besar pesan yang hendak disampaikan. Berdasarkan kerangka topik yang hendak dibicarakan, rincilah hasil yang diharapkan akan teraih. Berikutnya, penyampaian. Pilihlah kata-kata yang mencerminkan citra yang spesifik dan nyata. Hindari timbulnya makna ganda terhadap kata yang disampaikan. Berikutnya, umpan balik. Umpan balik. Negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan untuk mengetahui samakah makna yang disampaikan dengan yang ditangkap lawan negosiasi bisnis kita. Berikutnya, evaluasi. Perlu untuk menilai apakah tujuan berkomunikasi atau negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi, atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Berikutnya, teknik komunikasi. Teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang menarik perhatian khalayak ramai. Berikutnya, teknik integrasi. Kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan. Berikutnya, teknik ganjaran. Kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi. Berikutnya, teknik taatan. Menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa sehingga didengar atau dibaca serta termotivasi untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. Berikutnya, teknik red herring. Seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan menggalakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh dalam menyerang lawan. Berikutnya, hambatan dalam komunikasi. Dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Hambatan teknis. 2. Hambatan semantik. 3. Hambatan manusiawi. Hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Berikutnya, tahap terakhir dari proses negosiasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Dokumen yang sudah disepakati. 2. Meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindar salah pengertian. 3. Uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. 4. Buatlah secara tertulis. 5. Pihak harus membaca dan menandatangani untuk memperoleh kesepakatan atas apa yang diperundingkan. Berikutnya, peran negosiator. Peran negosiator antara lain: 1. Berperan sebagai seorang pemimpin. 2. Faktual. 3. Analitis. 4. Relasional. 5. Intuitif. Macam-macam negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Harus hati-hati terhadap dengan seorang negosiator yang curang karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. 2. Negosiasi profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. 3. Negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. 4. Negosiator naif. Pada umumnya ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja kepada pihak lawan negosiasinya. Berikutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan dasar interaksi antar manusia untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal di antara keduanya. Komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual untuk mempromosikan suatu gagasan, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk mencapai nilai bagi bisnis yang dijalankan.
Berikutnya unsur-unsur komunikasi. Unsur komunikasi meliputi 5 unsur, yaitu 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Media, 4. Komunikan, 5. Efek. Berikutnya bentuk komunikasi. Pada dasarnya ada 2 bentuk komunikasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian informasi